Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Adab berdoa ada dua. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat ke-55. Yang pertama adalah tadarru', maknanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maknanya menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula termasuk maknanya adalah al-ilha fid du'a. Kita berdoa terus-menerus. Diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, beliau meminta 3 kali. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Fihi istihbabu takririd doa thalathan." Maka dalam hadis ini ada anjuran mengulang doa 3 kali. Maksudnya 3 kali dalam satu kesempatan berdoa. Begitu pula Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau menyebutkan babu takririd doa, bab anjuran mengulang-ulang doa. Kemudian beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a, sampai pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian berdoa. Di dalam kitab Az-Zuhd oleh Imam Ahmad an Qatadah qala Muwarrid, dari Qatadah ia berkata Muwarrid, yaitu Imam Abul Mu'tamir Al-Basri, seorang tabi'in, "Ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashbatin fa huwa yad'u ya Rabb la'alla Allah azza wa jalla an yunjiyahu." Aku tidak menemukan suatu perumpamaan bagi seorang mukmin kecuali seperti seseorang di tengah lautan di atas sebuah kayu, lalu dia berdoa ya Rabb. Maka kita bisa bayangkan bagaimana keseriusan dia berdoa ketika itu. Di tengah lautan, modalnya cuma sebuah kayu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya karena kondisinya betul-betul sangat butuh dan pasti dia akan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi maksud beliau, setiap kita berdoa, hadirkan kondisi kita persis seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang menghilangkan keburukan itu? Tentu hanya Allah yang dapat melakukannya. Di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata para ulama, makin sulit kondisi hidup seseorang, berarti makin dekat doanya dikabulkan. Tapi harus disertai dengan kesungguhan hatinya. Jadi jangan sudah tertimpa kesulitan masih santai-santai saja, bahkan masih bermaksiat.